Ya, ya, ya. Kami sakit hati, Pak. 1 tahun bergabung dengan Bapak, langsung jadi menteri, Pak. Presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan. Jadi Bung Ara harusnya Anda tahu itu. Ya, jumpa lagi di channel update. Semakin seru aja komentar netizen mengenai ucapan si Ara ini pada saat pemaparan program kerjanya yang tidak menampilkan foto atau gambar wakil presiden. Sekalipun dia sudah meminta izin, saya secara pribadi masih menilai hal itu kurang etis, bahkan tidak etis lah ya. Karena bagaimanapun kita tahu Prabowo Gibran itu adalah satu paket. Prabowo tanpa Gibran juga belum tentu menang. Dan akhirnya cuitan atau ucapan si Ara ini dikomentari oleh salah satu politisi dari Partai Nasdem. Siapa yang gak kenal dengan Mbak Irma Sugiarto. Nah, Mbak Irma ini memberikan komentar yang menurut saya luar biasa ya teman-teman. Nanti kita akan simak videonya. Jadi memang ucapan Ara ini menurut saya keliru ya teman-teman. Karena bagaimanapun hal itu tidak perlu diucapkan di muka publik. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja teman-teman kita akan menyaksikan bagaimana komentar dari Mbak Irma ini disusul dengan video-video lainnya, termasuk ada salah satu siswi yang mengadu kepada gagasan lapor Mas Wapres ini yang bikin semua netizen terkejut. Langsung aja kita saksikan videonya. Lihat nih, pas jadi wali kota aja beresin ruang kerjanya isinya mainan semua. Mainan semua. Mana bisa kerja orang isinya mainan semua, ya nanti kalau udah jadi wakil presiden ya main-main. Itu kan yang kalian katakan dulu, wahai anak Abah, anak Megatron dan anak Sengkuni. Tapi setelah dilantik jadi wakil presiden ini kinerjanya Mas Gibran. Peninjauan program makanan bergizi, tinjauan proyek MRT dan LRT, jamuan makan siang dengan wakil presiden Cina, menerima kunjungan Perdana Menteri Korea Selatan. Tadi kinerja yang kalian katakan dulu adalah belimbing sayur. Lihat kinerjanya. Setelah beberapa hari nih baru dilantik jadi wakil presiden. Beliau ini Mas Gibran udah satset. Terus hatersnya ngapain? Hatersnya ya cari kesalahan. Tapi saya juga mau denger nih pendapat kalian teman-teman. Nggak lupa pendapatnya Wabah, pendapatnya Sengkuni, dan pendapatnya Megatron juga nggak apa-apa kalian berpendapat. Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian. Saya salut dengan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Di satu sisi banyak orang yang mencemooh, banyak masyarakat yang tidak suka dan menganggap dia tidak pantas sebagai wakil presiden. Tapi di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka tetap bekerja, kerja. Apa yang dilakukan orang-orang itu menghina, itu dibalasnya dengan kerja. Saya salut gitu. Salutnya kenapa? Saya baru pertama kali ini lihat ada seorang wakil presiden ternyata punya ide-ide kreatif ya. Kayak ide kreatifnya yang pertama adalah di mana Mas Gibran Rakabuming Raka itu membuka sebuah aduan masyarakat yang berjudul ya, yang diberi nama kalau nggak salah Lapor Mas Wapres ya. Jadi saya ingat sebuah entertain atau acara di sebuah televisi yang berjudul Lapor Pak gitu ya. Saya tahu mungkin bisa jadi apa yang dilakukan Mas Gibran ini terinspirasi dengan Lapor Pak ya, atau mungkin itu terinspirasi dari situ kemudian Mas Gibran membuka aduan masyarakat agar seluruh warganya bisa mengadukan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan di tengah-tengah masyarakat melalui programnya Mas Gibran, yaitu Lapor Mas Wapres ya. Nah ini keren banget loh ya. Tidak pernah ada wakil presiden sebelum ini yang melakukan ide-ide gila seperti itu ya. Maksudnya ide-ide kreatif gitu ya. Saya nggak tahu ini adalah idenya Mas Gibran sendiri atau ada tim kreatif ya, atau ada tim kreatifnya, atau mungkin juga ini idenya Kaisang, karena Kaisang itu adiknya Gibran Rakabuming Raka itu orangnya kreatif, lucu, kocak tapi kreatif gitu ya. Punya aja ide-ide gila yang bisa membuat masyarakat
wow gitu kan. Nah ini yang membuat saya mengatakan salut kepada Gibran, karena beberapa hari dia memerintah baru beberapa hari, tapi dia sudah membuat kotak aduan yang diberi nama Lapor Mas Wapres ya. Oke, yang kedua, pada sebuah pidatonya Gibran, gak tahu di mana itu saya tapi melihat videonya, dia menyoroti tentang adanya kriminalisasi guru gitu ya. Dia menyoroti tentang keberadaan guru ya, dan juga murid begitu ya. Sampai di situ dia tercetus, jangan hanya membuat undang-undang untuk perlindungan anak, tapi juga tolong dibikin undang-undang untuk perlindungan guru. Keren nggak? Ini benar-benar keren ya. Jadi dia itu pikirannya sebagai wakil presiden itu jalan gitu ya. Tidak pernah ada wakil presiden yang ternyata punya pemikiran seperti Mas Gibran Rakabuming Raka ya. Jadi ternyata ini menunjukkan bahwa kenapa ya? Karena bahwa yang namanya wakil presiden itu bukan hanya sekedar ban serep. Menunjukkan kepanikan daripada kepala daerah yang asuhan itu. Itu bagi kamu yang kepanikan itu, kalau beliau itu masih menghargai Pak Jokowi sebagai orang yang dihormati seluruh rakyat Indonesia. Enggak semua sih, aku nggak ngakui, hanya gerombolan kamu yang nggak menghargai Pak Jokowi, hanya gerombolan sakit hati yang dipecat-pecat, HTI, FPI, itu aja yang nggak menghargai Pak Jokowi, lainnya menghargai. Jadi itu bagus, adab ketimurannya si ono, nggak kayak gerombolanmu. Ayo, gerombolanmu ono siswani Pak Jokowi, nggak ada, karena nggak menghargai adab ketimuran. Ya lihat aja besok ya, besok pilkada besok ya, lihat aja nanti dapat berapa nanti persennya sama yang didukung Pak Jokowi. Yaitu nanti dibuktikan tanggal 27, nggak usah. Izin lapor Mas Wapres. Kalau ada anak abah bikin laporan di posko pengaduan Mas Wapres, abaikan saja ya. Apakah Anda punya keluhan atau aspirasi terhadap pemerintah? Silahkan lapor Mas Wapres. Posko pengaduan yang digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah mulai dibuka di kawasan Istana Wakil Presiden Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Masyarakat yang sudah melapor dan mendapatkan nomor ID bisa meninjau progres pengaduannya dalam waktu pelayanan 14 hari kerja. Kanal pengaduan Lapor Mas Wapres bertujuan agar masyarakat semakin mudah menyampaikan keluhan hingga aspirasi kepada pemerintah. Luar biasa nih ya programnya Mas Gibran, Lapor Mas Wapres. Gini dong baru wakil presiden kita, Mas Gibran. Gak kayak kemarin yang calon presiden itu ya kan, desak Anies. Wih, pas lagi nyalon desak Anies, pas sudah jadi hilang. Nih ada berita nih, lihat nih, ya kan? Ketika Pak Anies jadi gubernur, posko pengaduan di Balai Kota hilang sirna, ya kan? Dimulai Pak Ahok, hilang di era Pak Anies, dan dibuka lagi sama Pak Heru. Aku bangga kali kawan-kawan ya, lihat Pak Prabowo dan Mas Gibran ini ya. Belum 100 hari kerja, tapi gebrakannya sudah mengagetkan dan luar biasa sekali. Contohnya sekarang, sampai hari ini, sudah banyak sekali pejabat-pejabat korup yang ditangkap, luar biasa. Ya kan, ditambah lagi program-program Pak Prabowo yang seperti kemarin tuh, utang petani, nelayan, dan UMKM dihapuskan. Woi, itu pro rakyat sekali. Sekarang kita lihat nih ya, Mas Gibran bikin program Lapor Mas Wapres, sampai dia mantau sendiri loh, langsung datang melihat, bahkan nemenin masyarakat bikin pengaduan. Wow, ini pro rakyat sekali kawan-kawan. Jadi anak abah lihatlah presiden dan wakil presidenku, canggih kan? Untuk anak-anak abah yang sukanya kemarin nyinyirin program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya kalian nggak usah datang ke posko ya. Kalau kalian pun penasaran, kalian ngintip aja dari luar. Kalau kalian punya masalah, ya nggak usah datang ke posko Lapor Mas Wapres, ya posko pengaduan Mas Gibran. Kalian datang aja ke abah kalian, karena abah kalian kan pemimpin dunia. Setuju Pak Menteri, sepakat. Nggak usah lah pasang-pasang foto Mas Gibran itu. Foto Pak Prabowo saja Pak, biar satu komando Pak. Itu lebih aman dan gak bikin ribet Pak. Bayangkan aja Pak, misal jenengan pasang foto Mas Gibran, terus tiba-tiba jenengan lagi rapat. Oke anak buah, kita buat rumah rakyat cukup satu pintu, satu jendela aja ya, biar hemat budget. Nah tiba-tiba dari atas foto Mas Gibran. Nggak setuju Pak, apa-apaan itu cuma satu pintu. Belum lagi misal rapatnya mulai panas Pak,
Lagi serius-seriusnya tegangan tinggi, tiba-tiba foto Mas Gibran nyeletuk lagi nih. Papaan ini Mas Menteri nih. Kok kayak saya kurang srek ya? Programnya kok gini ya? Nah, itu kan malah nanti bikin ribet Bapak. Betul Pak, nggak usah dipasang aja Pak foto Mas Gibran Pak. Itu lebih aman nanti buat Bapak ketika lagi rapat. Mas Gibran itu bukan orangnya aja Pak yang hebat Pak, fotonya juga hebat Pak, nanti bisa ngoreksi Bapak. Terima kasih Pak, jangan dipasang. Salam dari Wong Kito Galo. Pak Prabowo, kami pemilih Prabowo Gibran sungguh sangat sakit hati Pak, sangat kecewa Pak atas perlakuan salah satu menteri Bapak yang tidak memajang foto wakil presiden Gibran Rakabuming di kantornya Pak. Kami sakit hati Pak. 1 tahun bergabung dengan Bapak langsung jadi menteri Pak. 25 tahun bergabung di partai yang lain tidak jadi menteri Pak. Sekarang Dio sudah jadi menteri Pak. Seenak jidat dia Pak, tidak memajang foto wakil presiden di kantornya Pak. Kamilah yang menjadikan Prabowo Gibran bisa menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari daerah kami berdarah-darah mati-matian untuk membela Prabowo Gibran supaya bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden Pak. Ingat Pak, kami sangat sakit hati, sangat kecewa dengan salah satu menteri Bapak. Kami mohon kepada Bapak untuk mengklarifikasi menteri Bapak. Salam dari Wong Kito Galo. Nah, ini nih yang selalu muncul di berandaku ya. Berkali-kali video ini muncul dan gue juga gak paham nih. Ini orang lagi nungguin apa sih? Ono Pak Amin, Pak Amin. Min. Ngopo ning kono, Min? Hoi. Istimewa aja ya. Min. Anjing. Men. Bos, kayak apa kok? Kowe ngopo ning kono, Men? Hei, kowe ngenteni sapa, Men? Men. Amin. Ya. Ton. Oke. Gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Prabowo. Kalau ada orang-orang seperti ini tidak usah diproses, langsung ditangkap, gedor kepalanya aja. My God. Wow. Orang-orang kayak ini jangan dianggap orang ini. Anggaplah ini anjing-anjing yang bikin ruwet. Kalau ada ketemu anjing-anjing seperti ini langsung didor aja. Enggak dosa dan akan aman negara ini. Untuk kedepannya benar-benar yang namanya presiden, kepala pemerintahan itu ada harga dirinya. Ini benar-benar monyet ini orang, anjing, anak lonte itu. Ma'ruf Amin yang notabene tidak berfungsi, ya tidak ribet. Ma'ruf Amin yang notabene tidak berfungsi ya tidak ribet. Lah iki baru bener wae Kang, komenmu bener tenan iki. Aku jan seiling aku. Pidatone Ma'ruf Amin pas beras larang lho. Beras angel. Lah kok pidato malah ngongkon mangan gedang to rakyat Indonesia kon mangan gedang iki piye kuwi karepe. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghimbau warga cukup makan pisang, tak perlu makan nasi. Menurut Ma'ruf, 2 buah pisang setara dengan 1 porsi nasi. Oke. Jan masaku koke panggah ngono ae. Lah wakil presiden model piye kuwi? Ora tau metu pisan malah rakyate kon mangan gedang ya piye kuwi.
Wih jan ra berfungsi tenan kuwi Kang, ngono lho. Wong negara kaya kok rakyat kon mangan gedang iki ndase kuwi. Jan tenan wiling aku. Wayahe iki ya solusine lak beras larang angel. Negara Indonesia kaya batu bara, kaya emas, kaya minyak bumi. Jupone duit negara sing asile teko sumber daya alam. Tukokne beras sing luar. Lebokne Indonesia subsidi. Ngono karo ngenteni stok beras Indonesia melimpah. Ngono to wakil pemimpin negara iki. Kok kon mangan gedang yo rakyate. Jan piye kuwi? Sitokne Kang. Ora tau metu mewetune pisan iki. Lah kok malah pidato tentang undang-undang tapera we, tabungan apa ya pembangunan apa ya tabungan omah we. Gaji buruh potong ge tapera we. Piye kuwi? Serembangun ya ben bangun dhewe nyapa kok dadak dipotongne gaji. Kuwi kapan metune ya ora roh kuwi duit kuwi. Ngono lho. Kok enek-enek ae Mas aku. Bener we Kang, matur nuwun Kang. Salam seduluran. Marwar Sirait, Menteri Perumahan yang tak tahu diri. Menteri Perumahan tidak memasang foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kantornya dengan alasan yang dibuat-buat. Karena kita satu tim, kita bekerja sama untuk Prabowo. Hello kamu Marwar Sirait. Prabowo itu satu ikatan dengan Gibran, tidak dengan kamu. Kami memilih Prabowo karena di sana ada Gibran. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk tidak membantu Gibran. Tidak ada alasan apapun untuk tidak memasang foto Gibran. Anda sebelum masuk ke grupnya Gerindra, di sana telah ada kesepakatan yang namanya Kim. Anda tahu itu. Kim lah yang memutuskan setelah mereka melakukan lobby panjang bahwa menteri wakil presidennya adalah Gibran, dan itu harus Anda patuhi. Kalau Anda tidak patuhi, itu sama saja dengan Anda tidak patuhi pada Kim itu sendiri. Kalau Anda tidak patuhi untuk Kim, untuk apa Anda berada di dalam kabinet? Silakan mundur. Karena kabinet itu hasil kerjasama dengan Kim. Anda secara historis sudah gagal pada saat Jokowi jadi presiden. Mungkin itu saja jadi pandangan Mega kenapa Anda tidak terpilih, Anda tidak dimasukkan dalam kabinet Jokowi. Karena Anda ini terlalu keras kepala. Anda bermain dengan logika politik Anda, tapi tidak bermain pada logika kebanyakan orang yang berpikir waras. Prabowo mengangkat Anda itu sebagai penghargaan Anda untuk membantu beliau. Kalau membantu beliau berarti Anda membantu Gibran. Pasangkan foto Prabowo dan Gibran karena mereka itu bagian dari pemerintahan negara Republik Indonesia yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu alasan sangat tidak tepat dan tidak bisa diterima secara logika akal sehat. Karena kita adalah satu tim dan kita bersama untuk Prabowo. Ingat, presiden ini ada presidensial, bukan otoriter. Bukan bekerja sama untuk seorang figur, tetapi tim. Di sana ada presiden, ada wakil presiden. Saran saya untuk Pak Prabowo, gantikan orang ini. Karena orang ini ke depan pasti akan membuat rusuh, apalagi kalau diperpanjang sampai 5 tahun. Rusuh orang ini, tidak pantas dia. Dia harus kembali aja ke DPR. Dari programnya dia saja kelihatan sudah banyak menyimpang. Kemarin ketika dia mengatakan mengusulkan untuk semua aset koruptor berupa tanah itu harus diserahkan kepada mereka untuk melakukan pembangunan perumahan untuk rakyat. Saya salut, itu bagus. Tapi tidak saya salut ketika dia mengatakan untuk Hudori serahkan tanahnya untuk pembangunan perumahan. Hudori itu bekerja dari dulu itu untuk beli tanah-tanah tersebut. Jadi itu hasil sah dia, bukan hasil korupsi. Kalau Anda mau menyerahkan tanah Anda di mana, di Bogor apa di mana, serahkan aja, itu urusan Anda.
Dan Pak Hudori, saya sarankan Anda untuk tidak mengikuti orang ini, karena orang ini lagi mencari momentum yang tepat untuk dia harus duduk pada level lebih tinggi lagi. Sehingga memang harus digusur. Dan Pak Presiden, Pak Prabowo, saya berharap untuk memang harus menggusur orang ini. Karena apapun juga kami rakyat Indonesia mendukung Bapak, mendukung Gibran. Itu dengan tujuan kita bersama untuk merataan pembangunan seluruh bidang. Kemudian implementasi pembangunan yang sudah dilanjutkan, yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi untuk dilanjutkan pembangunannya. Dan ini adalah bagian dari hambatan-hambatan kecil yang harus diputus sebelum dia menjadi bencana besar buat kabinet Bapak. Saya sangat tidak setuju dengan orang ini. Bukan karena tidak, tapi ketika pemasangan foto wakil presiden itu yang dia tetap mempertahankan egonya dia di sana tanpa melihat nilai-nilai kebangsaan yang tertanam di sana, pro kebanggaan bangsa Indonesia di sana, dia tidak melihat itu. Yang dia lihat pribadinya dia. Dia menganggap dirinya pribadinya itu dan benar, berarti sama saja dengan dia tidak mengabaikan dia sudah mengabaikan apa yang menjadi program bersama dengan Pak Prabowo dan Gibran untuk Indonesia. Melecehkan satu orang wakil presiden sama dengan melecehkan presiden. Bagaimana bisa kabinet presidensial yang sudah dilakukan ini dibuat bermain-main oleh saudara Marwar Sirait, tidak memasang foto wakil presiden? Bagaimana tidak? Kalau saja seorang menteri yang orang dekatnya presiden adalah bagian kesatuan dari presiden dan wakil presiden sudah tidak memasang foto wakil presiden di kantornya dia, apalagi rakyat Indonesia. Apakah rakyat harus sama saja dia mengajak rakyat untuk berbondong-bondong menolak Gibran? Sama saja dia mengajak rakyat untuk bersama-sama menolak Gibran sebagai wakil presiden. Apalagi DPR. Ini penyakit di dalamnya kabinet. Kalau seperti begini, masa harus dipertahankan orang seperti ini? Bagaimana bisa Gibran akan turun ke daerah-daerah untuk meninjau pelaksanaan pembangunan, sementara di sana mereka tidak menghargai dia dan mereka menganggap bahwa kami hanya menghargai Pak Prabowo, bukan Anda. Anda dengan saya sama. Tidak bisa. Presiden dan wakil presiden satu paket dan Anda adalah menteri pelaksana dari apa yang telah diputuskan oleh presiden dan wakil presiden. Kok Anda sampai tidak menghargai wakil presiden itu? Otakmu tertaruh di mana? Kalau saja orang seperti Anda tidak menghargai presiden, rakyat tidak menghargai wakil presidennya lagi. Wakil presiden sudah tidak hargai, sama saja yang tidak menghargai presidennya. Tidak menghargai presidennya saja, berarti sama dengan semua program yang diluncurkan oleh Pak Prabowo gagal total. Kalau seperti begini, orang-orang yang dekat dengan presiden saja sudah tidak mau memasang foto Gibran di kantornya, apalagi musuh-musuhnya yang sampai sekarang tetap berkeliaran terus, tetap mendengungkan untuk penggantian Prabowo, penggantian Gibran. Mereka akan bertambah, wah inilah orang-orang yang membantu kami untuk mempercepat proses penggantian Gibran. Padahal ingat, 58% rakyat memilih itu karena di sana ada Gibran. Dan Anda tidak ada di sana, karena Anda hanya bagian kelompok kecil dari PDIP, bukan dari Gerindra. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kali ini saya mau komplain kepada seorang menteri yang diangkat oleh presiden dan wakil presiden sebagai pembantu untuk menjalankan program-program dari presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan. Jadi Bung Ara harusnya Anda tahu itu, ya.
satu komando itu bukan berarti hanya memasang satu foto. Ya, satu komando itu adalah menjalankan misi dan misi presiden dan wakil presiden. Karena misi dan visi itu satu, misi dan visi presiden dan wakil presiden yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi kalau Anda kemudian meminta izin kepada wakil presiden dan audiens yang tempat Anda bicara itu salah menurut saya. Anda jumawa, ya, Anda sombong, Anda tidak paham bahwa satu komando itu adalah satu komando dalam menjalankan program pemerintah yang dibebankan kepada Anda, bukan soal foto. Anda mungkin nggak berpikir bahwa bisa saja yang mengendorse Anda sebagai menteri itu bukan hanya Pak Prabowo, tapi bisa juga mungkin Pak Gibran, bisa juga mungkin Pak Jokowi yang ikut membantu mengendorse Anda. Jadi janganlah bersikap seperti itu. Anda sudah membuat kegaduhan di medsos, ya. Banyak yang tidak suka dengan argumentasi Anda tersebut. Kenapa? Karena Anda seolah-olah melecehkan wakil presiden. Ya. Ingat Pak, gitu ya. Ingat sekali lagi bahwa apa yang Anda lakukan itu ya sudah membuat gaduh, sudah memperlihatkan seolah-olah, ya, mohon maaf, seolah-olah sebagaimana yang disampaikan oleh netizen di media sosial bahwa Anda adalah seorang penjilat, ya, penjilat presiden. Ya, saya kira nggak bagus bagi seorang ARA, ya, dengan menyampaikan argumentasi seperti itu. Saya salah satu orang yang tadinya percaya bahwa Anda punya intelektualitas, punya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas. Tapi hari ini terus terang mohon maaf, ya, saya melihat Anda jadi seseorang yang jumawa. Ya, dengan keberadaan itu dan kemudian merendahkan posisi wakil presiden. Saya sebagai wakil rakyat, sebagai rakyat, ya, merasa tercederai dengan sikap Anda yang seperti itu. Saya kira Anda harus menyadari itu. Minta maaflah kepada pemirsa, minta maaflah kepada rakyat Indonesia. Minta maaflah kepada Pak Gibran karena Anda sudah mencederai, ya, persatuan dan kesatuan presiden dan wakil presiden yang utuh harusnya. Ya, presiden dan wakil presiden itu utuh. Sekalipun misi dan visi adalah misi dan visi presiden. Tapi kan juga ada misi wakil presiden di situ karena mereka merupakan satu kesatuan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ara mendengar, ya, dan kemudian meminta maaf kepada pemirsa di seluruh Indonesia, meminta maaf juga kepada wakil presiden, meminta maaf juga kepada bangsa ini karena sudah membuat gaduh. Salam keindonesiaan. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Biar semuanya sinergi. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. 3, 2, 1.